Sekali lagi shalom semua, puji nama Tuhan ya. Jika saya bisa bersaksi bahasa Indonesia sudah ya. Jadi saya singkatkan cerita saja. Semasa Pastor Rio ada di sini, dia ada mengimani bahwa di sini akan ada wakil tunggal, ada seorang yang akan pergi ke Filipina ya, yang menyertai Asian Mission Camp. Jadi kerinduan saya sangat tinggi untuk pergi, tetapi bila melihat halangan, masalah ya, jadi itu menghambat kerinduan saya. Jadi saya cuekin aja, saya diamkan saja, saya gumulkan semasa saya melakukan pekerjaan di gereja, saya kemas. Tuhan, saya bertanya, macam mana ini? Saya mau pergi, saya siap kamu, kalau kamu bawa sini saya siap, tapi perlu ada uangnya. Saya bilang kan, jadi bagaimana ini? Saya tanya lagi, belum jawab. Jadi saya gumulkan sambil suara itu suruh pergi, tapi saya thinking, saya tidak mau pergi sebab halangan itu. Jadi untuk keesokan harinya lagi suara itu semakin kuat, suruh saya, you have to go in order to bring the fire revival dekat you punya youth sini, you have to go. Jadi saya beritahu dengan Pastor Rio, macam mana ini, saya memang rindu untuk pergi ya, tetapi masalahnya ya dana. Jadi saya berdoa, Tuhan, jikalau ini kehendak-Mu, Tuhan tolong. Ya, seperti kita minta tolong dengan Tuhan kan, kalau ada masalah, ada keperluan kita datang sama Tuhan, kita minta ya. Jadi begini saja, Tuhan, saya takut ini daripada kedagingan saya. Jadi saya tidak mau, sebab takutnya saya menyalahgunakan hal ini. Jadi jikalau ini daripada Engkau Tuhan, Tuhan tunjukkan, hantar orang untuk bagi peneguhan kepada saya, hantar orang untuk orang yang saya tidak sangka-sangka, yang tidak kenal. Itu permintaan saya daripada Tuhan, bukan daripada yang sudah jemaat sedia ada yang sudah kenal. Itu saya tidak mau. Saya mau tanda yang begitu. Orang yang tidak kenal, yang tidak pernah saya kenal, itu yang cari saya. Jadi keesoknya kan harinya tiba-tiba ada orang chat, Shalom Chris, dia bilang, siapa ini? Saya ini daripada New Zealand. Ya, dia dari okay, dia speaking lah bahasa Inggris daripada New Zealand, tapi dia asal daripada Miri, Sarawak, tapi lama sudah menetap di New Zealand, dan dia pun ada menyertai Asian Mission Camp. Ya, dia beritahu dulu begitu, and then I think saya cakap kan, saya mungkin tidak akan pergi, tapi saya mau pergi. Jadi itu yang menghalang saya pergi. Jadi dia tanya, anything yang stop kamu untuk pergi? Sebab Asian Mission Camp yang lepas memang tidak ada wakil Sarawak pun, Sabah pun tiada. Kalau ada pun daripada KL. Jadi di mana anak muda Sabah Sarawak? Jadi bila saya berbicara dengan Pastor Rio, dia beritahu begini, memang Malaysia sangat banyak gereja, sangat banyak. Tetapi when it come to missionary, tak ada satu pun yang mau hantar untuk pergi sebab keuangan. Jadi kamu harus imani, kamu boleh pergi. Itu yang dia cakap, walaupun dalam hati saya, boleh ke tidak ini. Sekarang saya pun tidak sure, sebab ya kita selalu percaya selepas melihat ya. Kalau ada uangnya pasti pergi gitu ya. Jadi itu yang menghambat. Jadi saya berdoa, Tuhan, Kau luar biasa, Kau pernah tolong saya. Ya, hari ini saya juga percaya kamu pasti tolong. Dan saya ingatkan kembali semasa saya dengan pastor pergi ke Sabah. Ya, kami memang tak ada duit, tetapi ada kerinduan hati untuk pergi dulu. You have to move, then Tuhan akan menyertai. Ya, jadi saya klaim janji Tuhan pasti terjadi lagi. Oke Tuhan, hari ini saya mau, ya suara Tuhan tuh saya mau dengar, saya mau ikut, saya mau takluk, saya mau taat. Oke Tuhan, saya mau lakukan ini. I have to do this and I really want to do this. Tapi tolong, saya merayu kepada Tuhan. Kan macam budak-budak kan, tolonglah sambil basuh pinggan, ya cuci-cuci apa semua, tolonglah Tuhan, macam mana ini? Sebab mustahil. And then itulah yang daripada New Zealand itu, dia pun chat juga. Yang menjadi kerisauan saya bukan setakat uang, ada lagi siapa yang ikut saya pergi. Takkan saya seorang saja,
kan dengan first international flight lagi macam mana, yang ditakut lah apa semua kan, itu wajar lah ya, kita first time jadi Tuhan hantar dia chat saya, dan saya masih kagum sampai saat hari ini. Dia cakap kita akan pergi bersama, saya pun pergi dan kita akan bersama-sama daripada Sabah, dia bilang. Jadi tapi saya kan belum yakin lagi dapat pergi kan, belum ada uangnya. Jadi dia cakap kita berdoa untuk perkara ini ya, berapa amount yang kamu perlukan kita doakan ya, dalam hati mungkin dia ini mau sponsor ya, dalam hati kan ya, kalau dia sudah tanya mesti mau sponsor ini, mau puji Tuhan di dalam hati. Tapi dia berkata berapa amount agak-agak yang kita perlukan, jadi kita sama-sama berdoa. Kami pun berdoa, dia pun berdoa. Jadi tidak lama yang lepas itu Pastor Rio chat saya, Chris, saya menabur untuk kamu sekian-sekian amount. Jadi tepukan buat Tuhan dulu. Dia menabur untuk certain amount. Jadi dalam hati saya belum lagi beritahu masalah apa semua yang menghalangkan, tapi Tuhan sudah tahu sebelum itu. Jadi sebab saya masih ingat apa yang Pastor Rio selalu share, asalkan kamu punya iman ya, iman kamu murni, kamu betul-betul dipakai Tuhan untuk perkara itu, Tuhan akan buka jalan. Mungkin bukan sekarang, mungkin besok, tetapi Tuhan itu sentiasa menyediakan, bahkan Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Jadi tiket sudah oke ya, sebab saya sebenarnya memang kalau ikut saya perkiraan dalam 1.000 lebih. Kuching, Sabah ya, Sabah, Manila, Sabah, Kuching. Jadi yalah kan, sebab saya pun di sini full time, jadi saya memang tidak bekerja. Tapi ada satu gerakan Roh Kudus yang menyatakan kepada saya bahwa kamu tidak boleh tinggal diam, kamu harus ada bagianmu. Jadi sebab itulah kalau kamu lihat minggu-minggu lepas itu saya ada jual something macam sambal, whatever ya. Jadi sebenarnya saya tidak tahu, saya buat saja untuk saya simpan duit itu. Rupa-rupanya kan, itu yang saya akan gunakan untuk pergi sana. Jadi that's why saya tidak menghabiskan duit itu untuk bagi ya lah puluhan apa semua kan, walaupun 20 ringgit bagi kan. Jadi kita setia dengan perkara yang kecil, walaupun 2 ringgit kamu dapat, contohnya kamu jual ini dapat 20 ringgit, bagi 2 ringgit itu pun bagi saja, jangan. Sebab ada banyak yang terhalang untuk bagi sebab malu, mau sedikit. Saya tidak malu, saya beranikan diri, saya mau lakukan ini walaupun tidak ada, saya harus bagi ya, tidak kira itu saya ya. Jadi itu daripada itu saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di saat saya menabur untuk perkara yang Tuhan tidak perlukan sebenarnya, sebab dia sudah kaya kan. Tapi untuk kerajaan Tuhan saya belajar untuk setia. Sebab itu yang Tuhan mau, saya belajar sedikit pun tidak apa. Jadi daripada itu ada yang memberkati. Masa saya jual ada jual minyak urapan, ada yang bagi 100 buat kamu, udah bilang. Jadi saya masih kagum, Tuhan itu luar biasa. Dan saya tahu kalau saya ada, itu bukan bagian saya sebelumnya. Saya bagi gereja, saya bagi orang yang saya. Dan di saat saya menabur, walaupun tidak ada, sebenarnya sakit, sebab kamu perlukan, betul? Tapi bila kamu sudah menabur, dalam keadaan kamu tidak ada punya apa-apa, ada satu janji yang Tuhan pasti memberkati. Mungkin bukan dari uang ringgit, tapi Tuhan sentiasa menguatkan saya untuk melayani. Jangan berhenti, kamu harus setia sampai akhir. Jadi itu berkat yang tidak boleh saya dapat di mana-mana. Sebab sebelum ini saya pernah melayani, tapi saya lari, saya meninggalkan Tuhan sebab ya saya harus bekerja, sehingga bekerja tapi melupakan Tuhan. Jadi saya tahu pegang duit dengan tidak ada duit itu banyak biasanya, tapi tidak ada duit, tapi kamu dihidup dalam Tuhan, ada damai sejahtera sukacita. Saya boleh kemana-mana melayani dengan hati bersyukur,
Jadi ada makan, ada tempat tinggal, itu saja sudah cukup. Jadi orang berpikir kan bagaimana kamu ada ini apa semua, itu semua Tuhan, bukan saya. Bahkan itulah yang saya rasakan. Dan ada poin yang saya mau kasih bagi tahu kamu semua bahwa pertama kamu semua, kita semua harus beriman, harus punya iman, bukan karena kamu melihat. Iman karena kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya bahwa Tuhan itu sanggup tolong kamu. Jadi kamu klaim janji Tuhan, deklarasikan, manifestkan bahwa Tuhan, saya pasti pergi. Ya kan? Saya pun selepas Pastor Rio counseling, ya, jadi saya pun beriman bahwa yes, saya minta ampun sama Tuhan. Saya coba tidak mau mendengarkan 2 hari kencang banget ya suaranya, kamu pergi, macam mana mau pergi tiada duit ya, tapi oke, saya tunduk, saya taat, saya cakap tidak apa-apa, saya percaya Tuhan yang saya sembah, Dia yang sanggup menyediakan. Dan satu persatu pintu terbuka buat saya, sehingga sekarang ialah ada yang menabur walaupun sedikit. Saya percaya sampai ke sana nanti saya ada janji dengan Tuhan bahwa saya tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya harus lakukan satu buat bangsa saya, buat gereja saya. Jadi itu yang sebab 2 tahun lepas saya pernah berdoa, Tuhan, saya tidak mau biasa-biasa, pakai saya luar biasa. Dan sesuai waktunya Tuhan akan angkat. Tetapi banyak perkara yang menghalang ya, sangat banyak. Tapi bila suara itu menghalang, kamu harus kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, yang terindah buat kamu, yaitu Tuhan mau pakai kamu. Ya, mungkin dalam ibu bapak di rumah semua juga harus klaim bahwa kamu juga dipakai dimanapun kamu berada, menjadi saksi Kristus, menjadi terangnya yang ajaib, menjadi suratan yang terbuka di mana-mana kamu berada. Bukan kamu harus menjadi pastor, kamu tidak. Di mana saja kamu harus menjadi saksi Kristus. Jadi itu yang kita selalu pikirkan, bahwa saya tidak layak. Itu adalah intimidasi iblis yang selalu mengalahkan mental kita. Jadi hari ini kamu harus memiliki mental yang kuat, yaitu jangan kalah dengan suara-suara sumbang, suara-suara iblis yang melihat dia tinggikan masalah daripada masalah apa yang Tuhan rancangkan buat kamu. Jadi mulai saat itu saya tinggikan rancangan Tuhan, saya utamakan Tuhan, dan satu persatu sampai hari ini. Ya Tuhan, inilah firman yang saya ingat, lakukan sesuatu dengan tanganmu dan aku akan memberkati engkau. Itu yang dia cakap. Jadi saya mula membuat bisnis kecil-kecilan, dan saya percaya di saat saya buat, saya beritahu Tuhan, ini bukan untuk saya, tapi untuk kamu, dan saya mau pakai untuk pelayanan. Jadi sekian saja daripada saya. Dan ada satu lagi, the next day ada juga orang chat daripada Lighthouse Church Damai, gereja pusat kita. Ada yang bertanya, Chris, kamu pergi kah? Saya macam mau hantar saya punya youth. Jadi lagi wow saya, sebab gereja Lighthouse kita sendiri yang ada di Damai itu pun mau hantar youth. Jadi saya juga berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya untuk isi ini, gerakkan gereja-gereja lain, ya, especially Lighthouse Church, di mana semua ada wakil, biar sebab ini puluhan ribu yang pergi 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam kalau tidak silap, full daripada 9 pagi 10 malam, 9 pagi 10 malam, dan saya tidak mau miss momen itu, walaupun harus meninggalkan kerja-kerja di gereja, apa semua pengurusan, tapi saya percaya balik saya daripada sana nanti Tuhan api revival itu pasti ada. Amin. Jadi kita bagi kemuliaan buat Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Saya serahkan kepada pastor.